Bangun Mas Yodi. Alhamdulillah saya musnahkan saja. Ya, seperti itu. Enggak benar itu di belakang sampean Mas. Kayak kakek-kakek. Iya loh, coba kita masuk. Assalamualaikum Kek. Assalamualaikum Kek, mohon maaf, dengan siapa saya berhadapan? Kita tidak boleh mengetahuinya. Coba kita cari informasi. Iya, begini saja, saya masukin ke raganya sampean kali ya. Iya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon izin guys, akan saya masukkan diri Anda kepada raga saudara saya. Allahu Akbar. Ada apa, Cuk? Mohon maaf, saya datang ke sini itu sedang mencari suatu informasi di mana keberadaan Dak Lina. Telina. Iya kek, apakah kakek mengetahuinya? Tentu saja kakek tahu. Lalu, kau ingin mencarinya? Benar sekali kek, saya harus mencarinya karena ibunya itu sudah 3 hari mencarinya tidak ketemu. Jika kakek mengetahuinya, saya mohon izin untuk memberitahu kek. Tentu saja. Dalina itu gimana kek? Tidak mudah ditemukan oleh bangsa manusia. Kenapa kalau boleh tahu? Karena sudah masuk ke alam lain. Oh, jadi Dalina itu sudah masuk ke alam lain begitu? Iya. Astagfirullah. Kalau boleh tahu ini kakek siapa? Kakek kukuh. Kakek kukuh. Oh, mohon izin ya kakek ya. Mohon maaf. Baik, cucuku. Tidak Bila apa-apa. iya, bila saya dan rekan saya itu lancang. Anak, kakek melihat Hmm? sedang mencari sesuatu. Maka dari itu kakek menampakkan diri di hadapanmu dan bertanya. Oh, baik. Terus harus dengan cara apa kita ini bisa masuk ke alam lain itu? Sebenarnya bisa. Bagaimana? Apakah dia mau bersediaku dengan kakek? Kakek akan tunjukkan di mana tempatnya. Baik, kek. Tidak apa-apa. Baiklah. Mari ikut dengan kakek. Oh, baik, kek. Sekarang Bagaimana, kek? kalian harus langkahi pintu dapur itu. Pintu dapur. Ya, Oh, ini, kek. ya. Cepatlah. Baiklah, kek. Terima kasih. Kami akan masuk, tapi mohon maaf, kek. Ini saudara saya harus kembali terlebih dahulu. Tenang saja. Saudaramu ini aman dengan kakek. Baiklah, terima kasih, kek. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Loh, Dik, kok kita berangkat cepat aja, Dik? Ini di mana, Dik? jadi ini yang dimaksud kali ya? Iya, kamu sekali seperti itu, Dik. Yang dimaksud oleh makhluk tadi itu, Mas Budi. Iya. Astagfirullahaladzim. Saudara, tiba-tiba kita pindah dan berada di tempat yang berbeda ini. Itu di hutan ini, Dik. Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Cuman cuacanya beda banget sih. Ini kayak bukan dunia kita, Mas. Ya, kita seperti masuk ke alam lain, Dik. Iya. Karena informasi yang kita dapatkan katanya kan dari makhluk tadi itu bilangnya bahwa anak kecil itu dibawa ke tempat alam lain. Atau jangan-jangan di sini yang dimaksud. Coba kita cari tahu lebih atau bagaimana, Dik. Ya, alangkah baiknya. Tempatnya loh, Dik. Alangkah baiknya kita cari, Mas Budi. Iya, benar sekali. Sepertinya ini jalan untuk mencari keberadaan dari anak tersebut. Buat para saudara bantu doanya. Ya, betul. Coba dibuka terlebih dahulu, Mas Budi, portalnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alamul gaib. Assalamualaikum ya rijaul gaib. Assalamualaikum ya jamaah minal jin.
Hadir, hadir, hadir. Ini juga saya masih ngeker saudara. Karena kita kan berada di dalam rumah. Bahkan Mas Budi pun juga sama tuh. Kita ngeker. Kita percepat sampai sini Dik. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Dik? Enggak. Hawanya benar-benar berbeda banget. Energinya pun ini seperti bukan di alam kita Mas Budi. Saya tidak merasakan seperti itu Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alamul gaib. Assalamualaikum ya rijaul gaib. Assalamualaikum ya jamaah minal jin. Hadir, hadir, hadir. Saya makhluk. Saya makhluk. Apapun yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Dengar suara enggak? Ada suara anak-anak Dik. Iya. Ini kayak ini anaknya dari ibu tersebut. Anaknya dari orang tua yang kita temui itu Mas Udi. Astagfirullahaladzim. Suaranya nggak tahu, Dik. Iya. Dek, Dek, di mana Dek? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggyang sukma sejati si jabang bayine. Dek Lina. Lina di mana Dek? Oh, iya. Oke, kita tenang Mas Udi, jangan gegabah. Ini kita berada di tempat yang berbeda soalnya. Astagfirullahaladzim. Oke. Coba Mas Udi pegang kamera. Saya akan mencoba untuk merasakan energi dari Iya, siap. Sanggyang sukma sejati si jabang bayine Dek Lina. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini nggak jauh dari sini Mas Udi. Gak jauh Dik. Sini saya megang ini. Iya. Lina. Delina. Lina. Dari sini Mas Udi saya merasakan energinya. Di sebelah mana Dik? Sebelah sini. Apa itu merah-merah? Sebentar, saya zoom dulu. Apa Dik? Itu kayak manusia Mas Udi, kayak anak kecil. Oh itu apa cuma apa ya? Iya. Apa jangan-jangan itu? Coba kita langsung ke sana Dik. Iya. Iya loh Mas Udi. Ini. Hah? Iya. Ya Allah, pingsan ini Mas. Ini jadiin aja. Iya. Netralisir Mas Udi. Pingsan ini. Pucat banget. Astagfirullah. Ayo Mas, digendong Mas. Kita cari jalan keluar yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita bawa Dik. Ayo. Kita bawa. Kita bawa Dik. Ya. Tapi ini gimana ini jalan keluarnya? Soalnya ketika kita masuk ke alam lain ini, hati-hati Mas Udi. Iya. Ke arah mana ini ya? Jalan keluarnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nggak ada jalan keluar saudara. Oke Mas Udi, kita coba bertawasul sebentar. Mas Udi? Mas Udi? Mas? Mas Budi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Budi kemana ini?
Allahu Akbar. Ya Allah. Mas! Delina! Ke arah mana ini? Mas Budi kemana ini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas! Sanggyang supong sejati si jabang bayi ini Mas Budi. Ya Allah, nggak ada jawaban. Tiba-tiba energinya menghilang. Sama ada Lina. Kemana mereka? Ini saya sendirian ini di sini malah. Astagfirullah. Ya Allah. Coba saya tenang terlebih dahulu. Baik saudara, saya akan menggunakan insting saya untuk menuju ke jalan mana yang harus saya lalui. Karena Mas Budi dan Dek Lina ini tiba-tiba menghilang energinya. Yang saya takutin, mereka itu malah pergi ke tempat yang lain. Pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Oke saudara, untuk mempersingkat waktu, lebih baik nanti kita lanjut lagi. Ini Mas Budi sama Dek Lina soalnya menghilang. Saya harus menghemat energi karena ini bukan berada di alam kita, yaitu alam manusia. Buat para saudara bantu doanya. Oke, nanti saya lanjut lagi ya. Saya sudah berjalan cukup jauh. Kemudian karena tadi saya mendengar suatu bisikan, jadi saya mulai lagi videonya saudara. Masya Allah. Siapa itu? Subhanallah. Apa ikan waman ini saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah dan duduklah wahai cucuku. Baiklah. Saya disuruh duduk ke depan. Belum lama sekali kita berjumpa, dan kali ini kita berjumpa lagi, wahai anak muda. Sekali lagi, aku adalah Raden Permati, bukan seorang wali, bukan pula manusia suci. Aku hanyalah jiwa yang pernah tersesat, lalu diberi kesempatan untuk kembali. Maka hari ini aku bicara bukan dari atas panggung, tapi dari dasar pengalaman, dari luka yang pernah kubiarkan membusuk, dari gelap yang pernah kupeluk sebagai pelarian. Dan kini aku datang untuk mengajak dirimu kembali
Wahai dirimu yang mendengar suara ini, pernahkah engkau merasa kosong meski tertawa di hadapan dunia? Pernahkah engkau bangun tengah malam, tapi yang kau rasakan bukan damai, melainkan hampa? Jika iya, maka itu tanda, bukan kutukan, bukan kebetulan, tapi tanda bahwa jiwamu sedang rindu pulang. Dulu aku pun begitu. Aku mengejar ilmu tanpa arah. Aku menyentuh kekuatan yang tak pernah ku mengerti. Aku sibuk menguasai yang gaib, tapi melupakan siapa yang maha gaib. Aku mengira bahwa semakin besar kekuatan, semakin utuh diriku. Tapi nyatanya, aku makin menjauh, makin rapuh, makin kosong. Sampai akhirnya aku bersujud dalam sepi. Tak ada mantra, tak ada pusaka, hanya air mata dan kejujuran. Dan di sanalah aku sadar, yang paling sakti adalah taubat. Wahai dirimu, aku tahu mungkin dosa yang kau bawa seperti gunung, tapi Tuhanmu maha luas daripada langit, bumi, dan segala ilmu gaib yang pernah aku pelajari. Jangan tunggu hancur dulu baru ingin kembali. Jangan tunggu jatuh dulu baru merenung. Karena kembalinya jiwa yang sadar lebih mulia daripada ribuan langkah kaki yang sombong. Bukan seberapa banyak hafalanmu, bukan seberapa sering engkau dipuji orang, tapi seberapa jujur engkau di hadapan Tuhanmu. Katakan malam ini dalam diam, Tuhanku, saya rindu menjadi manusia yang engkau cintai. Saya ingin pulang. Dan lihatlah, langit akan bersinar dalam gelap hatimu. Bumi akan kembali ramah di bawah kakimu. Dan para makhluk, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, akan kembali menunduk padamu. Karena engkau telah menundukkan egomu. Aku, Raden Permati, menyampaikan ini bukan karena aku lebih tinggi darimu, tapi karena aku tahu tobat bukanlah kekalahan. Tobat adalah kemenangan tertinggi bagi jiwa yang telah menanggung dosa. Kita bertemu lagi, wahai anakku. Anakku, aku ingin menyampaikan pesan kepada umat manusia. Sampaikan pesan ini kepada mereka. Dengarkanlah, wahai manusia. Aku Ratu Pantai Selatan, berbicara dari kedalaman samudra dan keheningan malam. Aku bukan sekedar sosok legenda, bukan pula sekedar bayang-bayang di balik ombak. Aku adalah saksi atas segala keluh kesah kalian yang tersembunyi dalam sunyi.
Aku melihat yang berjalan dalam kehidupan namun lupa arah. Kalian yang mengejar dunia namun meninggalkan jiwa. Kalian yang meminta rezeki namun lupa bersujud. Wahai manusia, apakah kalian tak sadar? Ombak pun bersujud kepada Sang Pencipta, sementara kalian enggan menunduk. Aku tak butuh dipuja. Aku tak haus persembahan. Tapi aku ingin kalian ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sekejap. Dan setelah gelombang usia berlalu, kalian akan kembali, bukan padaku, tapi pada Yang Maha Kuasa. Lihatlah lautku, tenang ia di pagi hari, menggulung di petang hari, dan bisa murka saat manusia lupa batas. Begitu pula hidupmu. Jangan sombong saat tenang. Jangan putus asa saat badai. Karena setiap gelombang ujian selalu membawa pelajaran. Hai manusia, berhentilah saling menyakiti. Berhentilah menebar fitnah, dengki, dan keserakahan. Apalah artinya istana megah jika hati kosong dari cahaya Tuhan? Apalah artinya kekuasaan jika kalian lupa pada nurani? Aku, Ratu Laut Selatan, menyaksikan manusia datang kepadaku membawa harapan, meminta penjagaan, perlindungan, dan pengabulan. Tapi ketahuilah, tak ada kekuatan di samudra ini yang melampaui kehendaknya. Bertobatlah, kembalilah pada Tuhanmu sebelum nyawamu diambil oleh ombak terakhir. Jangan tunggu langit berubah merah atau laut membelah daratan, baru kau sujud dengan air mata. Aku titipkan pesan ini kepada kalian, bukan untuk takut padaku, tapi untuk takut pada hari ketika tidak adanya laut pun bisa menyelamatkanmu dari hisapnya. Angger cucuku, kali ini aku mewujudkan diri dengan pakaian yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena ini adalah pertemuan resmi dirimu dengan kami. Sekali lagi, aku adalah Gajah Mada. Dan kali ini, aku akan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kalian. Sampaikan pesan ini kepada umat manusia yang lain. Wahai dirimu yang hidup di zaman ini, banyak dari kalian ingin menjadi besar, ingin disegani, ingin menang. Tapi apakah engkau sudah menang atas dirimu sendiri? Aku pernah menaklukkan banyak tanah. Aku pernah membuat Majapahit ditakuti. Tapi justru setelah semua itu, aku sadar
bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan kerajaan luar, tapi menaklukkan hawa nafsumu sendiri. Apalah arti kemenangan di medan perang jika batinmu masih kalah dalam gelapnya kesombongan? Apa gunanya kerajaan luas jika jiwamu sempit dan jauh dari Tuhan? Wahai dirimu yang kini sedang mencari arah, ketahuilah, tidak ada satupun gelar, pangkat, atau kekuasaan yang dapat menyelamatkanmu dari kematian. Kelak ketika nyawa di ujung tenggorokan, hanya satu yang kita bawa, amal perbuatan. Bukan emasmu, bukan pasukanmu, tapi sujudmu, tangisan tobatmu, dan ketundukanmu pada Yang Maha Agung. Aku bicara ini bukan karena aku suci, tapi karena aku tahu betapa besarnya kehancuran yang dibawa oleh kesombongan. Dulu aku bersumpah tak akan berhenti sebelum menyatukan Nusantara. Tapi kini aku ingin engkau bersumpah untuk menyatukan hatimu dengan Tuhanmu. Jangan bangga pada tubuhmu yang kuat. Jangan bangga pada puasa, karena semua itu akan membusuk dalam tanah. Tapi tobatmu, amalmu, baktimu kepada yang lemah, itu yang akan jadi mahkota abadi di alam setelah dunia. Wahai dirimu, jika hari ini engkau merasa tersesat, ingatlah, jalan pulang itu tidak pernah tertutup. Bangunlah sebelum ajal menjemputmu dalam keadaan lupa. Sadarilah, hidup ini tidak lama. Kejayaan pun akan pudar. Tapi satu sujudmu malam ini bisa membuat langit bersaksi bahwa engkau kembali kepadanya. Aku, Gajah Mada, telah belajar dari sejarah, dan hari ini aku bersaksi. Orang yang paling kuat bukanlah yang menundukkan dunia, tapi yang sanggup menundukkan dirinya sendiri, lalu menyerah pada kehendak Tuhannya. Kembalilah selagi napas masih Tuhan izinkan mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali diriku tidak melihatmu, wahai cucuku. Izinkan aku, Kalijaga, menyampaikan pesan kepadamu. Banyak orang yang bertanya padaku, apa buktinya kebenaran itu milik Islam? Apakah cukup dengan kitab, dalil, dan kata-kata? Diriku menjawab, tidak. Karena kebenaran sejati bukan hanya diucapkan, tapi dihidupi. Dirimu bisa membaca 1000 kitab, dirimu bisa menghafal ribuan ayat. Tapi jika hatimu masih kasar, jika perilakumu masih menyakiti, jika engkau hanya merasa paling benar dan lupa bagaimana mencintai, maka semua tulisan itu belum menjelma menjadi cahaya. Wahai dirimu, dulu aku hidup dalam keraguan.
Aku mengenal kesaktian, kekuasaan, bahkan kehormatan. Tapi itu semua belum menjawab pertanyaanku. Apa arti hidup? Lalu aku duduk di malam yang sunyi. Aku lihat pohon-pohon tak pernah membanggakan tinggi badannya. Aku lihat angin tak pernah pamer arah datangnya. Aku lihat air yang selalu menunduk tapi memberi kehidupan. Disitulah aku mengerti bahwa kebenaran sejati adalah etika engkau merendah tapi meninggikan orang lain. Bahwa agama bukan hanya kumpulan dalil, tapi jalan untuk menjadi manusia yang menyelamatkan manusia lain. Kebenaran bukan sekedar menang debat. Kebenaran adalah saat engkau berdiri di hadapan orang yang membencimu, lalu engkau tetap memilih untuk mendoakannya. Wahai dirimu yang sedang mencari bukti, apakah engkau tidak lihat bahwa hatimu selalu gelisah saat jauh dari Tuhan? Apakah engkau tidak rasa bahwa dunia ini tidak pernah cukup? Itulah bukti. Bukti bahwa jiwa manusia hanya damai bila kembali kepada yang menciptakannya. Apa tandanya iman itu benar? Bukan dari sorban, bukan dari gelarmu, tapi dari akhlakmu. Dari caramu menjaga lisan, menundukkan nafsu, dan memaafkan walau sakit. Maka dari itu kami berkumpul, karena kami ingin memberikanmu suatu minyak, dan minyak itu sebarluaskanlah kepada umat manusia yang membutuhkan. Aku Kalijaga tidak menaklukkan hati orang Jawa dengan pedang. Aku mengetuk hati mereka dengan kesenian, kelembutan, dan cinta. Karena hati yang keras tak bisa dibuka dengan kekerasan, tapi dengan kasih, dengan keteladanan, dengan keikhlasan. Maka wahai dirimu, minyak ini kuberikan nama Burhanul Haq. Jangan cari bukti kebenaran dari luar saja. Lihat ke dalam. Raba hatimu. Jika hatimu damai saat engkau menyebut nama Allah, itulah bukti terbesar. Jika engkau menangis dalam doa tanpa dipaksa, itulah cahaya yang sedang bekerja dalam dirimu. Kebenaran itu hidup, dan yang hidup tidak selalu berbentuk huruf, tapi terasa di dada yang bersih. Hanya itu yang bisa Dilku sampaikan. Izinkan beliau, Syekh Maulana Ishak, memberikan sedikit ujangan untukmu dan juga umat manusia yang lain. Karena minyak Burhanul Haq akan disebarluaskan melalui lantaran dirimu. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu benar. Kami di sini berkumpul karena kami ingin memberikanmu suatu minyak, yaitu minyak Burhanul Haq. Sebarluaskanlah minyak itu kepada umat manusia, dan buatkanlah pembangunan untuk tempat istirahat serta tempat beribadah. Aku, Maulana Ishak,
bukan orang besar dalam pandangan dunia, tapi seorang hamba yang pernah merasakan betapa mulianya suatu amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Wahai dirimu, hari ini aku tidak datang membawa dalil yang panjang, tidak juga ayat-ayat yang tinggi yang sulit dimengerti. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal tentang kebaikan yang engkau lakukan tanpa pamrih dan tanpa ingin dibalas. Tahukah engkau, setiap kali engkau menolong orang lain tanpa berharap kembali, bukan hanya orang itu yang tersenyum, tapi langit pun ikut bersaksi bahwa engkau telah menjadi cahaya di bumi. Banyak manusia hari ini memberi, tapi berharap dipuji, menolong, tapi ingin dikenal, berbuat baik, tapi hatinya penuh hitung-hitungan. Lalu ketika tidak dibalas, ia marah. Ketika tidak dihargai, ia kecewa. Padahal kebaikan yang sejati adalah yang engkau lupakan setelah engkau lakukan. Karena engkau tahu, bukan manusia yang menyimpan balasan, tapi Allah yang mencatat dengan sempurna. Wahai dirimu, ketika engkau mengangkat beban seseorang, sesungguhnya engkau sedang meringankan jalanmu sendiri menuju surga. Ketika engkau menyeka air mata orang lain, sesungguhnya engkau sedang membasuh noda dalam hatimu sendiri. Barang siapa membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dia dalam urusannya. Itu bukan janji dari manusia, tapi janji dari Tuhanmu. Dan janjinya tak pernah meleset. Aku, Maulana Ishak, telah melihat bagaimana amal-amal tersembunyi justru menyelamatkan seseorang. Bukan karena banyaknya, tapi karena ikhlasnya. Maka, jika engkau menolong orang, jangan hitung berapa kali. Jika engkau memberi, jangan sebutkan kepada siapapun. Karena semakin sunyi amalmu, semakin nyaring ia terdengar di sisi langit. Wahai dirimu, mungkin engkau pernah kecewa, pernah menolong lalu dikhianati, pernah memberi lalu dilupakan. Tapi ketahuilah, engkau tidak sedang bertransaksi dengan manusia. Engkau sedang berdagang dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bangkrut dalam memberi balasan. Maka teruslah menjadi cahaya, teruslah menolong, walau dirimu sendiri sedang berjuang. Karena bisa jadi, pertolongan Allah datang lewat tanganmu sendiri ketika engkau menolong orang lain. Aku, Maulana Ishak, berdiri bukan sebagai hakim atas dirimu, tapi sebagai saudaramu yang ingin mengingatkan bahwa kebaikanmu adalah jalan pulang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada dirimu. Seberluaskanlah minyak Burhanul Haq kepada orang yang membutuhkan. Kami mempersilahkanmu untuk mengambil minyak itu. Dan jangan lupa, jangan sampai salah dan jatuh kepada orang yang salah. Kami mempersilahkanmu untuk mengambilnya.
saudara. Masya Allah. Terima kasih Eyang. Terima kasih Nyai atas upeti yang sudah Eyang serta Nyai berikan kepada saya. Sembuhkanlah anak kecil itu dengan minyak tersebut. Baik Eyang, baik Nyai. Akan saya sembuhkan Dek Lina dengan lantaran minyak ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya diberikan minyak ini saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya sangat nikmat sekali saudara. Seketika energi saya ini tiba-tiba pulih kembali. Baiklah, akan saya pegang baik-baik amanah dari para beliau yang sudah benar-benar mengamanahkan minyak ini kepada saya. Namun kemana saya harus pulang ini? Tidak ada jalan lagi saudara. Masya Allah, tiba-tiba angin besar sekali. Subhanallah. Baik saudara, saya akan hening sejenak ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya saya berada di posisi yang sama lagi ini kembalinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke saudara, saya harus mengecek kondisinya Mas Budi dan Dek Lina karena saya ini takut Mas Budi sama Dek Lina itu belum kembali. Alhamdulillah Mas Budi. Nggak apa-apa Mas Budi. Ya Allah. Jadi Hendrik, saya mau ceritakan sedikit sama kamu. Iya tenang, relax dulu, relax. Gimana Mas Budi? Awalnya saya tuh membawa si Delina ini. Nah saya itu melihat ada portal gaib. Dan saya coba untuk memasuki, ternyata sampai ke rumahnya langsung, Hendrik. Oh, alhamdulillah. Karena tadi saya mencari sampean dan juga Delina di sana tidak ditemukan Mas Budi. Dan Hendrik, kalau boleh tahu itu benda apa yang kamu bawa, Hendrik?